نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca yang disebutkan oleh Syekh pada halaman 747 fi qaulihi ta'ala la fi khusrin. Tanbihun ala adami ikhtisasi khusrihi bi naw'in duna naw'in. Pada lafaz la fi khusrin ada tanbih tentang tidaknya dikhususkan kerugian tersebut dengan satu jenis. Bal huwa qad tuwajjah ilaihi al-khusran bihadzafirihi min jami'i jihatihi illa man istuthniya. Bahkan kerugian tersebut diarahkan kepada dia dengan segala sisinya, dari seluruh sisi-sisi yang ada. Jadi betul-betul orang tersebut diliputi oleh kerugian kecuali yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hadza la yadkhul fil mustathna man zahada fi talabil ilmi wa athara watanahu wa ahlahu 'ala al-mirathin nabawi. Kerugian yang seperti ini tidak terkecualikan bagi orang-orang yang zuhud, enggan dalam menuntut ilmu, serta lebih mendahulukan negerinya dan lebih mendahulukan keluarganya dibandingkan warisan para nabi. Wa tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi. Orang yang seperti itu dia akan menegak gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Hatta ala min amrihi ayyastadilla ala tarkit talab bid dalil ala wujubit talab. Sehingga puncak kembali dari perkara dia tadi adalah ia berdalil pada suatu kaidah. Ada kaidah dalam ilmu usul fikih, tarkut talab bid dalil ala wujubit talab. Ya, tarkut talab, meninggalkan sesuatu perintah, ya, itu merupakan dalil tentang wajibnya perintah tadi. Makna kaidah ini, ya, ketika suatu perkara ditinggalkan tersebut adalah perkara yang ada ancaman, ya, maka menunjukkan perkara tersebut hukumnya wajib, atau perkara tersebut apabila merupakan perkara yang tidak boleh ditinggalkan, ya, tarkut talab, perkara ini tidak boleh ditinggalkan, itu menunjukkan wajibnya perkara tersebut. Kemudian al-muhim ya ikhwan, yang dimasukkan oleh Syekh, ya, beliau berdalil dengan kaidah ilmu usul fikih tarkut talab dalilun ala wujubit talab. Ini menunjukkan apa? Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wa fi qaulihi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, di sini disebutkan pengecualian. Kata Syekh Abdul Latif, ma yujibul jidd wal ijtihad fi ma'rifatil iman wal tizamihi liyanjuwa minal khasara wa yaltahiq bil abrari wal akhyar. Pada keterangan illal ladzina amanu ini menunjukkan tentang perkara yang mengharuskan untuk serius dan bersungguh-sungguh dalam mengenali keimanan dan
konsisten terhadap keimanan tadi. Supaya apa? Supaya selamat dari kerugian dan juga supaya bergabung bersama orang-orang yang baik lagi terpilih. Wa qad ikhtalafa an-nas fil iman wa musammahu. Umat manusia pun berbeda pandangan dalam bab keimanan dan penamaan iman tersebut. Wala sabila ila ma'rifati muradillahi bihi wa ma dalla alaihi kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam fi dzalika illa bi talabil ilmi. Kata beliau, tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makna iman, dengan makna musammal iman, serta segala sesuatu yang dikandung oleh Al-Qur'an dan dikandung oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, fi dzalika ay fil iman illa bi talabil ilmi, kecuali dengan cara menuntut ilmu. Di sini ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa dalam ayat ini? Illal ladzina amanu, dikecualikan, kecuali orang-orang yang beriman. Maksudnya kata beliau, tidak ada jalan untuk mengenali hakikat iman, tidak ada jalan untuk mengenali penamaan iman dan perkara-perkara yang bisa menopang keimanan tersebut. Tidak ada jalan illa bitalabil ilmi, kecuali dengan cara menuntut ilmu. Orang tidak akan mungkin bisa mengetahui hakikat iman yang benar, serta dia tidak akan bisa tahu tentang hakikat seorang mukmin, tentang kewajiban-kewajiban iman, tentang apa itu makna iman, tentang apa perkara yang bisa menambah keimanan dan mengurangi keimanan. Tidak akan tahu kecuali dengan cara talabul ilmi syar'i, kecuali dengan cara menuntut ilmu syar'i. Sehingga yang namanya iman masbuqun bil ilmi, harus didahului dengan ilmu. Seseorang tidak akan bisa menyempurnakan imannya kalau dia tidak memiliki ilmu terlebih dahulu. Yang namanya iman itu adalah i'tiqad, mengimani suatu perkara yang ghaibiyah, itu namanya iman. Iman itu berkaitan dengan ghaibiyah, sesuatu yang gaib, yang tidak kita rasakan. Itu butuh namanya keimanan. Nah, perkara yang ghaibiyah ini tadi, untuk menimbulkan keyakinan yang kuat harus didasari dengan ilmu. Wa ma'rifatu ma alaihi salaful umma wa immatuha, dan mengenal atau mengetahui segala sesuatu yang dulu para salaf dan para ulama berada di atasnya. Tidak akan bisa kecuali dengan apa? Bitalabil ilmi, kecuali dengan menuntut ilmu. Summa lahu syu'abun wa haqa'iq wa usulun wa furu'un la tu'raf illa bitalabil ilmi. Kemudian yang namanya iman itu punya cabang-cabang, punya hakikat, punya pokok, punya furu'. Itu semua la tu'raf, tidak akan bisa dikenali illa bitalabil ilmi, kecuali dengan menuntut ilmu. Sehingga semakin seseorang menuntut ilmu, maka akan semakin kuat dan semakin besar juga keimanannya. Demikian sebaliknya, tatkala seseorang jauh dari ilmu, maka imannya pun akan semakin menipis. Sehingga hubungan antara ilmu dengan iman adalah hubungan yang talazum, yang selalu berkaitan, ada tarabut. Kemudian kata Syekh Abdul Latif, wa badlul jidd wa tashmir an sakil ijtihad, atau wa badlil jidd wa tashmir an sakil ijtihad. Ana ulangi ya. Tsumma lahu syu'abun wa haqa'iq wa usul wa furu' la tu'raf illa bi talabil ilmi wa badlil jidd wa tashmir an sakil ijtihad. Kemudian yang namanya iman itu memiliki cabang, memiliki hakikat, memiliki usul, memiliki furu'. Itu semua tidak bisa dikenali illa bitalabil ilmi, kecuali dengan cara menuntut ilmu. Wa bazlil jidd, dan dengan cara mengorbankan, mencurahkan kesungguh-sungguhan.
wat tashmir an sakil ijtihad, serta betul-betul tashmir itu maknanya mengorbankan, sama maknanya menyingsingkan kesungguh-sungguhan dalam berijtihad. Wa man atharal waton war rifahiyah fatahu katsirun min zalika au aktsar. Lihat kata Syekh Abdul Latif, siapa yang lebih mendahulukan kampungnya, aku nggak mau mondok jauh. War rifahiyah maknanya kesenangan. Siapa yang lebih mendahulukan negerinya, lebih mendahulukan kesenangan, konsekuensinya fatahu katsirun min dzalik au aktsar, maka akan terluputkan bagi dia dari hal tersebut atau lebih. Maksudnya apa? Seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan syu'abul iman, haqaiqul iman, usulul iman, furu'ul iman, itu semua akan terluputkan bagi dia. Sehingga kalau dia lebih mendahulukan kampungnya, lebih mendahulukan negerinya, tidak mau rehlah, tidak mau thalabul ilmi, tidak mau belajar ilmu syar'i, dia lebih mendahulukan rifahiyah, senang-senang. Kalau main bola nomor 1, kalau ta'lim ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan naik langit. Kalau diajak nongkrong-nongkrong, ngopi, nomor 1. Tapi kalau diajak thalabul ilmi syar'i, juga rasa berat sama dia. Diajak main bola, ya, santri diajak main bola, diajak ke kolam renang, semangatnya luar biasa. Tapi kalau disuruh menghafal, beratnya luar biasa. Nah, yang seperti ini nanti akan luput bagi dia sekian banyak kebaikan, bal rubbama fatahu kullu, bahkan terkadang bisa terluputkan bagi dia seluruh bentuk keimanan tadi. Walidzalik, oleh karena itu, tajidu man yarghab an talabil ilmi umdatuhu fi hadzal mabahis taqlidul masyayikh wal aba wa ma kana alaihi ahlu mahallitihi. Oleh karena itulah engkau akan dapati man yarghab an talabil ilmi, engkau akan dapati orang yang enggan dari menuntut ilmu. Raghiba an artinya benci. Kalau raghiba fi artinya suka. Sehingga maknanya oleh karena itu engkau akan dapati orang yang benci dari menuntut ilmu, maksudnya enggan menuntut ilmu, tidak suka menuntut ilmu. Orang yang seperti ini umdatuhu apa? Pegangan dia apa? Umdahnya dia apa? Fi hadzal mabahis, umdahnya dia itu maksudnya tolak ukur, patokan dia dalam bab keimanan ini tadi. Apa yang menjadi tolak ukur dia? Taqlidul masyayikh wal aba wa ma kana alai ahlu mahallatihi. Yang menjadi tolak ukur dia, orang kalau sudah benci ilmu, benci dari menuntut ilmu, enggan dari menuntut ilmu, maka yang akan menjadi tolak ukur kehidupan dia, yang menjadi tolak ukur dalam bab iman, yang menjadi tolak ukur dalam bab ibadah, seluruh bab syariat ini tadi, tolak ukur dia adalah taqlidul masyayikh wal aba wa ahlu mahallatihi. Hanya bisa taklid terhadap guru, terhadap nenek moyangnya, dan juga kebiasaan masyarakat setempat. Iya benar? Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Latif ini tadi. Orang kalau tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, yang terjadi di kalangan mereka apa? Ngikut saja, manut. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapati ajaran nenek moyang kami seperti ini, ya sudah kami ikuti, kata mereka. Wa hadza la yakfi fi babil iman wa ma'rifatihi. Dan yang seperti ini, taklid itu tidak cukup dalam bab iman, dalam bab mengenali keimanan tidak cukup, ya. Harus betul-betul punya ilmu. Bab iman itu tidak boleh taklid. Bab iman itu harus punya ilmu. Kalau bab iman membangunnya dengan taklid, maka iman tersebut tidak kuat. Contoh yang disebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, ya, tentang
kaum munafikin, mereka imannya apa? Tidak didasari ilmu. Imannya taklid. Apa yang terjadi? Imannya taklid. Ketika ngumpul dengan kaum mukminin, kami bersama kalian. Ketika ngumpul dengan kaum kafirin, mereka mengatakan kami bersama kalian. Muzabzabin baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Goncang, enggak ke sana, enggak ke sini. Enggak jelas, enggak punya tolak ukur yang kuat dalam bab iman. Kemudian kata Syekh Abdul Latif, walau kunta tadri qadra ma qultu walau kunta tadri ma qultu lam tabdu. Allah alam itu bacanya apa ya? Kalau seandainya engkau tahu kadar apa yang telah kuucapkan, itu bacanya apa, lam tabdu atau lam, Allah alam. Di situ disebutkan di ta'liq, sadru baitin lam a'rif qailahu waqtafil muallif bihi wa lam ya'ti bil ajz. Wallahu a'lam. Wa fi qouli ta'ala wa 'amilus salihat hathun wa hazzun 'alal ilmi wa talabihi. Pada keterangan wa 'amilus shalihat itu juga terdapat motivasi dan anjuran untuk menuntut ilmu serta mencari ilmu. Kenapa? Li annal 'amil bi ghairi ilmin wa basiratin laisa min amali 'ala ta'ilin. Bal rubbama ja'u halakun wal afatu min jihati amalihi kal hatib fi zulma was salik fi umya wala sabila ilal amal illa bil ilmi wa ma'rifatu salahil amal wa fasadihi la budda minhu wa la yudraku illa binuril ilmi wa basiratihi. Kata Syekh Abdul Latif, li'annal amil, karena orang yang beramal bi ghairi ilmin wa basirah, ya, tanpa ilmu dan tanpa basirah, laisa min amalihi ala ta'il, ya, maka orang yang seperti itu tadi yang disebutkan oleh beliau, kalau beramalnya tanpa ilmu, ya, tanpa didasari basirah. Untuk basirah ini maknanya sama dengan ilmu juga, ya, maknanya sama dengan ilmu, namun basirah itu lebih punya makna luas dibandingkan ilmu, karena basirah itu mencakup ilmu, mencakup cara dalam berdakwah, juga masuk dalam bab basirah, dan juga masuk untuk mengenali, ya, mad'u, ma'rifatul mad'u, itu juga masuk dalam bab basirah. Laisa min amalihi ala ta'il. Nah, orang yang beramal tanpa ilmu, tanpa basirah, kata beliau, tidak ada atau amalan dia tersebut tidak akan panjang gitu loh. Laisa ala ta'il, amalnya tidak akan panjang. Bal rubbama ja'u halak, justru
akan datang kebinasaan kepada dia. Maksudnya gini ya ikhwan, orang kalau beramal tanpa ilmu biasanya tidak akan awet, ya, tidak akan awet, tidak akan panjang, pasti akan binasa, tidak akan manfaat. Bahkan dia pun terkadang akan futur. Kenapa? Karena dia beramal tanpa ilmu. Orang kalau pengajian saja tidak tahu tentang hakikat pentingnya apa yang dia pelajari, tidak punya ilmu pentingnya apa yang dia cari ini tadi, biasanya putus di tengah jalan. Tapi kalau antum tahu tentang pentingnya ilmu ini tadi yang akan antum cari, antum akan terus kejar sampai ke ujung. Banyaknya orang-orang yang hengkang dalam menuntut ilmu, rata-rata dia tidak kenal, tidak tahu tentang hakikat ilmu itu tadi. Dia tidak tahu tentang pentingnya ilmu. Wal afatu min jihati amalihi. Dan juga terkadang datang kepada dia penyakit dari sisi amalan dia tadi. Sudah binasa, tidak ada faedah, dan juga datang penyakit dari amalannya. Kal hatib fi zulma. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti pencari kayu bakar di malam yang gelap, atau seperti as-salik fi umya, seperti orang yang berjalan dalam kebutaan. Itulah gambarannya. Orang yang beramal tanpa ilmu mirip sekali pencari kayu bakar di malam yang gelap. Antum kalau nyari kayu di malam-malam, antum kira kayu, ternyata apa? Ular kobra, ya enggak? Antum masukkan dalam keranjang antum kayu 1, 2, ternyata apa? Ular kobra. Sampai ke rumah antum bawa ular ternyata. Sama orang yang berjalan dalam kondisi dia buta. Orang kalau tidak punya ilmu terus beramal ibarat orang yang berjalan di atas kebutaan, nyemplung. Orang buta kalau jalan gimana? Nggak ada yang nuntun. Nganar ilmunya, nganar ibadahnya, nganar amalannya. Wala sabila ilal amal illa bil ilmi. Tidak ada jalan menuju suatu amalan kecuali dengan cara berilmu. Wa ma'rifati salahil amalu fasadi la budda minhu. Sehingga untuk mengenali bagusnya amalan dan rusaknya suatu amalan itu harus minhu, harus dari ilmu. Antum bisa menilai orang, ini amalannya rusak, ini amalan yang benar. Antum bisa menilai ini amalan yang baik, ini amalan yang buruk. Itu semua dinilai dengan apa? Dengan ilmu, tidak dengan perasaan. Wala yudraku illa binuril ilmi wa basiratihi. Sehingga hal tersebut tidak akan bisa diraih kecuali dengan cahaya ilmu dan basirah. Qauluhu ta'ala wa tawasau bil haq. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haq. Yahtaj muriduhu wa fa'iluhu ilal ilmi. Antum faham ya ikhwan? Intinya dari lafaz innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Syekh selalu menyebutkan apa? Ilmu. Kalau antum baca ulang dari semalam, beliau menyebutkan apa? Illal ladzina amanu, dikecualikan, yaitu berkaitan dengan ilmu. Wa amilus solihat juga berkaitan dengan ilmu. Kemudian juga disebutkan wa tawasau bil haq. Yahtaj muridu wa fa'iluhu ilal ilm. Iman butuh dengan ilmu enggak? Butuh dengan ilmu. Al amal saleh butuh dengan ilmu apa tidak? Butuh dengan ilmu. Kemudian wa tawasau bil haq, saling memberikan wasiat dengan kebenaran, saling memberikan nasihat dengan al haq. Butuh enggak dengan ilmu? Butuh, kata beliau, yahtaju muridu wa fa'iluhu ilal ilm. Orang yang menginginkan at-tawasi bil haq dan orang yang melakukan at-tawasi bil haq yahtaju ilal ilm, dia butuh kepada ilmu. Hajatan wa daruratan wa zahiratan. Butuh dia kepada ilmu tadi sebagai bentuk hajat yang darurah, yang zahirah, yang nampak jelas. Kenapa? Li'annal hukma ala syai' bikauni haqqan yatawaqqafu 'ala dalili wal burhan.
Karena menghukumi sesuatu, dikatakan sesuatu ini benar, itu terhenti pada dalil dan burhan. Antum mau berdakwah, ngajak orang kepada yang hak, difahami? Antum mau ngajak orang kepada al-haq, maka terhenti pada dalil. Patokan dikatakan ini hak adalah berdasarkan dalil dan burhan. Berarti antum butuh ilmu untuk mengenal dalil tadi. Wa in kanat al fil haq lil istighraq fal amru a'am wa ajal wa ashmal. Namun kalau seandainya al pada lafaz wa tawasau bil haq, al haq, apabila al di situ bermakna al istighraqiyah, mencakup seluruh, maka maknanya perkara tersebut lebih umum, lebih mulia, dan lebih mencakup, menyeluruh lagi. Tidak bermakna hak yang berkaitan dengan syariat, tapi hak di situ mencakup perkara dunia juga. Antum nasihati orang pada perkara yang hak, itu berkaitan dengan urusan dunia, yang benar dalam perkara dunia, juga masuk, harus dengan ilmu. Wa ammas sabru, adapun sabar, itu kan ayat kan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Adapun kesabaran, fa ma'rifatu haddihi wa ta'rifihi wa ma'rifatu hukmihi wujuban wa istihbaban wa ma'rifatu anwa'ihi wa aqsamihi wa mahallihi minal iman min ahammi ma yajibu 'alal abdi wa yalzamuhu. Maka mengenali definisi, batasan dan definisi kesabaran, mengenali hukum kesabaran baik secara wajib atau secara sunnah, kapan hukumnya sabar dikatakan wajib, kapan disebut sabar itu sunnah, ya, juga mengenal jenis-jenisnya, pembagian-pembagiannya, dan tempat-tempat kesabaran itu bagian daripada keimanan, posisinya dianggap bagian dari keimanan, dan termasuk perkara yang terpenting, merupakan termasuk perkara yang terpenting dari apa yang wajib bagi seorang hamba serta dipegangi oleh dia. Faham? Maksudnya apa? Untuk mengenal definisi sabar, mengenal hukum bersabar, mengenal jenis-jenis sabar, ya, bahwasanya sabar itu bagian dari keimanan. Untuk mengenal ini semua termasuk perkara yang paling penting dari perkara yang wajib bagi seorang hamba. Faham? Wa ma ahsana ma qil, alangkah bagusnya apa yang telah diucapkan oleh seorang penyair. Innal ula haddatsani wa hiya sadiqah fima tahaddatsa annal izz fin naql. Sesungguhnya al-ula, sesuatu kemuliaan, atau haddatsatni, innal ula haddatsatni, sesuatu kemuliaan tersebut menyampaikan kepadaku, wahya sadiqah, dan benar, ya. Fima tuhaddats, dan dia benar terhadap apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan? Annal iz, bahwasannya suatu kemuliaan tersebut, sesuatu yang tinggi, ya, al-ula itu tinggi, kejayaan, ketinggian, telah menyampaikan kepadaku, dan dia benar. Fima tuhaddats atau fima tahaddats, benar apa yang dia sampaikan. Apa yang disampaikan? Annal iz, bahwasanya suatu kemuliaan, fin naql, itu ada pada penukilan. Apa maksud penukilan? Ilmu. Makna penukilan itu ilmu. Suatu al-iz fin naql. Faham? Ya. Kata
bait syair ini, al-ula haddathatni wa hiya shadiqah fima tahaddath annal izz fin naql. Ya. Al-ula, ya, kemuliaan atau kejayaan tersebut telah menyampaikan kepadaku, dan benar apa yang dia sampaikan, bahwasannya al-izzah, kemuliaan seseorang itu fin naql, ada pada penukilan. Benar ya kawan, maksudnya penukilan itu ilmu. Ya. Orang kalau ingin mendapatkan posisi yang tinggi, ya dengan ilmu. Fadhahara anna ma'na qauli Syafi'i rahimahullah kafathum fi talabihi la fi tarkihi. Sehingga nampaklah makna ucapan Syafi'i kafathum itu fi talabihi, di dalam mencari ilmu, bukan dalam bab meninggalkan ilmu. Faham? Kan Imam Syafi'i mengatakan apa? Dalam surat Al-Asr, lau fakkaron nas atau lau tadabbaron nas ma fi hadhis surah lakafathum. Siapa yang mentadaburi, mencermati surat wal asri innal insana lafi khusri, siapa yang mencermati surat ini tadi, lakafathum, niscaya cukup bagi dia surat tersebut. Cukup apa? Cukup memotivasi dia untuk mencari ilmu, bukan memotivasi dia untuk tidak mau menuntut ilmu. Faham? Jangan dikira, oh sudah kita tadabburi saja ayat ini, kita tidak perlu menuntut ilmu. Bukan. Kalau seandainya umat manusia mentadabburi ayat ini dengan baik, niscaya sudah cukup memotivasi bagi dia agar thalabul ilmi syar'i. Faham? Nah ini jarang loh dibahas sama orang-orang yang mensyarah al-usul as-salasah atau mengkaji di pengajian-pengajian kitab al-usul as-salasah. Ini fawaid dari Syekh Abdul Latif. Bisa antum tambahkan di ta'liq syarah al-usul as-salasah. Makna ucapan al-Imam Syafi'i lakafathum ay fi talabil ilmi la fi tarkil ilmi. Sehingga ucapan Imam Syafi'i tersebut adalah motivasi untuk menuntut ilmu. Orang kalau mentadaburi surat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, itu surat merupakan motivasi bagi dia untuk menuntut ilmu. Itu maknanya. Jelas? Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab. Li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yawmi marratan aw marratain wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasihi." Kata Imam Syafi'i atau kata Imam Ahmad rahimahullah taala, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab." Kebutuhan umat manusia terhadap ilmu lebih membutuhkan mereka kepada ilmu tersebut melebihi kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Luar biasa ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab." Kebutuhan umat manusia terhadap ilmu itu melebihi dari kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Kenapa? Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'ami wasyarab fil yaum marratan aw marratain. Karena umat manusia itu kebutuhan dia terhadap makanan sehari itu paling 2 kali atau 3 kali atau cuma sekali saja. Ada orang yang sudah cukup sekali sehari. Kalau antum berapa kali sehari? 3 kali. Kata Imam Ahmad, orang itu butuh terhadap makanan paling sekali atau 2 kali. Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfazihi. Sedangkan kebutuhan umat manusia terhadap ilmu sebanyak bilangan napasnya dia. Wa rawaina anis Syafi'i. Sungguh kami telah meriwayatkan dari al-Imam Syafi'i. Ketika disebutkan rawaina, itu maknanya beliau meriwayatkan dengan sanad-sanadnya sampai ke Imam Syafi'i rahimahullah annahu qala. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Thalabul ilmi afdalu min salatin nafilah
menuntut ilmu itu jauh lebih afdol dibandingkan sholat sunnah. Menuntut ilmu lu jauh lebih afdol dibandingkan sholat sunnah. Antum sholat duha dengan antum duduk di majelis ilmu itu jauh lebih afdol antum duduk di majelis ilmu dibandingkan antum sholat duha. Wa nassa ala dzalika Abu Hanifah rahimahullah. Demikian juga pernah ditegaskan, diucapkan oleh Imam Abu Hanifah. Wa man faraqad dalil dhallas sabil. Wala dalila ilallahi wal jannah siwal kitabi was sunnah. Kata Syekh Abdul Latif, wa man faraqad dalil dhallas sabil. Barang siapa yang memisahkan dari dalil, dhallas sabil, maka akan tersesatlah jalannya. Orang kalau memisahkan diri dari ilmu, memisahkan diri dari Al-Quran dan Sunnah, maka akan tersesat jalan hidupnya ini tadi. Wala dalila ilallah wal jannah siwal kitabi was sunnah. Tidak ada dalil, tidak ada cara untuk sampai kepada Allah dan sampai kepada surga melainkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa kullu dalilin lam yashabhu dalilul Qur'ani was sunnah fahuwa min tariqil jahimi wasyaitan. Oh, bahasanya luar biasa. Maka setiap argumentasi yang tidak dibarengi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh itu merupakan jalan menuju jahanam dan jalannya syaitan. Kata Syekh Abdul Latif, wa kullu dalilin lam yashabhu dalilul Quran was sunnah fahuwa min tariqil jahimi wasyaitan. Setiap argumentasi yang tidak dibarengi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, berarti argumentasi tersebut merupakan jalan menuju neraka jahanam dan jalannya syaitan. Fal ilmu maqama alaihi dalilun nafi'. Sehingga ilmu itu adalah sesuatu yang ada padanya dalil yang bermanfaat. Minhu ma ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ini penukilan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah taala yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Latif. Afwan, naralat warwaina itu ucapan Al-Imam Ahmad, bukan ucapan Al-Imam Syekh Abdul Latif, ya. Ini masih kalamnya Al-Imam Ahmad. Jadi Syekh Abdul Latif mengatakan warwaina, itu maksudnya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan warwaina anis Syafi'i, kami meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Maksudnya apa? Al-Imam Ahmad menukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi intinya yang dalam tanda kurung ini, tanda petik, itu kalamnya Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Luar biasa ya ikhwan, penukilan Al-Imam Ahmad. Ingat baik-baik, man faraqad dalil adallas sabil wa kullu dalilin lam yashabhu dalilul Qur'ani was sunnah fahuwa min tariqil jahim wasyaitan. Wa qala Abul Fadl Al-Bamanji min masyayikh al-qaum al-kibar rahimahullahu ta'ala. Berkata Abul Fadl Al-Bamanji, beliau termasuk masyayikh al-qaum al-kibar, termasuk masyayikhnya para ulama kibar. Al-qaum di situ ay al-ulama as-salihun. Kata Abul Fadl Al-Bamanji, zahabul Islam min arba'ati asnaf. Hancur atau hilangnya Islam ini berasal dari 3 golongan. Sinfun la ya'maluna bima ya'lamun. Golongan yang pertama, golongan yang tidak mau beramal terhadap ilmu yang mereka ketahui. Punya ilmu tapi tidak mau diamalkan. Wasinfun yamna'un nas minat ta'allum wa ta'lim. Golongan yang kedua, golongan yang menghalangi umat manusia dari belajar dan mengajar. Lihat, ada 4 golongan yang bisa merusak Islam, bisa membuat Islam ini bisa hilang kalau ada orang-orang yang punya ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya.
Golongan yang kedua, menghalangi umat manusia minat ta'allum wa ta'lim. Dihalau orang mau belajar. Ini kalau bahasanya Al-Imam Ibnu Jauzi, nawwabus syayatin, wakil-wakil syaitan. Enggak usah ta'lim di sana. Enggak usah belajar di sana. Itu namanya tanfirun nas anil ilm, tanfirun nas anid da'wah. Ini enggak boleh. Wa qala Amr ibn Utsman al-Makki, berkata Amr bin Utsman al-Makki, al-ilmu qa'idun wal khawfu sa'iqun wan nafsu harunun baina dzalika jumuhun khadda'atun wa rawwaqa fahzarha wa ra'iha bisiyasatil ilmi wasuqha bitahdidil khauf yatimmu laka ma turid. Kata Amr ibnu Utsman al-Makki, di situ disebutkan ya ikhwan, Amr ibnu Utsman al-Makki ini, Amr ibnu Utsman al-Makki al-Ghusn atau Ibnu Ghusn, Abu Abdillah al-Makki az-Zahid, Syekhus Sufiyah. Ini digolongkan Syekh Sufiyah. Namun yang dimaksudkan Sufiyah ini dia ahlul ibadah, ya, ahlul ibadah di zaman dahulu, seperti sama seperti Fudail bin Iyad, itu digolongkan oleh mereka para ulama seperti ahlul ibadah, ya, ahlul ibadah. Namun istilah sufia di zaman dahulu beda dengan istilah sufia mutaakhirin. Kalau istilah sufia mutaqaddimun itu sebenarnya disematkan kepada mereka-mereka yang tingkatan ahlul ibadah, sehingga suka menggunakan pakaian yang terbuat dari suf, dari bulu. Ya, mereka disebut dengan sufia, seperti itu. Terbukti di sini dia digolongkan sufia yang mutaqaddimun, disebutkan di sini Sami'a min Yunus ibnu Abdul A'la. Ini ulama. Warabi al-Muradi, Sulaiman ibnu Saif al-Harrani. Terbukti beliau sufia mutaqaddimun, wa kana yunkir 'ala al-Hallaj wa yadhummuhu. Ya. Dia mengingkari al-Hallaj. Ya, al-Hallaj ini sufi yang sampai punya pemikiran ittihadiyah atau hululiyah, al-Hallaj. Nah, kata Amr ibnu Utsman, al-ilmu qa'idun. Ya. Ilmu itu adalah qa'id. Ya. Qa'id. Qa'id itu pemimpin, pengendali. Ya. Wal khauf sa'iq. Sedangkan rasa takut adalah sa'iq, penyeretnya. Jadi ilmu pengendalinya, rasa takut itu yang menyeret, ya, yang menarik. Wan nafsu, ya, adalah harunun. Di situ disebutkan harun itu min harona. Taqul haranatid daba tahrunu hiranan fahiya harun wa hiya allati idza ustudirra jariyuha waqafat. Jiwa itu harun. Apa makna harun? Harun itu adalah, harun, definisi harun itu yaitu sesuatu yang apabila jari itu penggerak, pemacunya diketuk atau dipukul, maka dia akan berhenti. Apa istilahnya? Jadi ada hewan gitu loh, hewan ada pengendali supaya dia berlari gitu loh. Ketika dihentakkan, berhenti dia, tidak mau jalan. Ya?
Ya sejenis itu. Pokoknya pengendali dia ini tadi, ya kalau disuruh berhenti, berhenti. Itulah gambarannya. Maksudnya jiwa seseorang itu tadi harun. Maksudnya apa? Sesuatu pengendalinya. Kalau disuruh berhenti, ya berhenti. Wan nafsu harun baina dzalik. Ya. Jiwa itu adalah harun. Baina dzalik jumuhun khadda'ah. Dan di antara hal tersebut ya, adalah sesuatu yang jumu. Jumu itu maknanya mogok atau berhenti ya, jumu. Khadda'ah, nipu, itu maknanya. Rawagoh itu berantakan ya, kacau. Fahdzarha wara'iha bisiasatil ilmi, dan perlu engkau perhatikan, kendalikan dengan siasat ilmu. Maksudnya gini, ilmu itu adalah pengendali, khauf adalah saik, penariknya, pendorongnya. Nah, jiwa seseorang itu adalah harun ya, jiwa seseorang itu tadi bisa dikendalikan ya. Sesuatu yang kalau digiring ke sana, kalau digiring ke sini, ke sini. Nah, di sela-sela itu tadi ada sesuatu yang tabiatnya jiwa, jamu, males, khadda'ah, kadang suka nipu, kadang berantakan. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Pada jiwa seseorang ada jamu, ada khadda'ah, ada rawargo. Ya. Nah, ini perlu diwaspadai. Kendalikan jiwa seseorang ini tadi dengan siasatul ilm. Itu maksudnya. Wasuqha, dan seret bawa dia tadi. Saqaya suku, seret bawa dia bitahdidil khauf, dengan cara memberikan ancaman rasa takut. Yatimmu laka ma turid, maka akan sempurnalah apa yang engkau inginkan. Maksudnya apa? Jiwa seseorang yang punya dengan sifat yang bermacam-macam ini tadi, ada sifat khadda'ah, ada sifat rawago, ada sifat jamu, mogok, malas. Jiwa seseorang punya sifat malas, punya sifat yang suka menipu, punya sifat yang suka amburadul, berantakan. Itu semua diwaspadai, kendalikan dengan ilmu. Wa qala Abul Wazir rahimahullahu ta'ala, berkata Abul Wazir rahimahullahu ta'ala, amiltu fil mujahada 30 sanah, aku beramal ya, melakukan kesungguh-sungguhan itu selama 30 tahun. Alhamdulillah. Fama wajadtu syai'an alayya ashdad minal ilmi wa mutaba'atihi walau la ikhtilaful ulama la baqitu. Kata Abul Wazir, aku bersungguh-sungguh selama 30 tahun. Ya, mujahadatun nafsi, maksudnya gitu. Amiltu fil mujahadah, ai mujahadatun nafsi, selama 30 tahun. Maksudnya apa? Beliau bersungguh-sungguh ingin mengendalikan hati, mengendalikan jiwa. Selama 30 tahun aku berupaya untuk mengendalikan jiwaku ini tadi. Ternyata kata beliau, aku tidak mendapati sesuatu yang paling berat bagi diriku dibandingkan ilmu dan mengikuti ilmu tadi. Maksudnya apa? Maksudnya dalam beliau sungguh-sungguh untuk mengendalikan jiwanya tadi, sesuatu yang paling berat untuk beliau kendalikan adalah bab ilmu dan menggiring ilmu tersebut. Kalau bukan ikhtilaful ulama la baqitu, niscaya aku akan tetap berupaya. Kalau bukan karena adanya ikhtilaf ulama tersebut, aku tetap melakukannya. Wa qala al-Junaid, berkata al-Junaid, at-turuq kulluha masduda ala al-khalqi illa man iktafa athara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jalan itu tertutup bagi umat manusia kecuali bagi orang yang mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yahfaz al-Qur'an wa yaktub al-hadis
la yuqtada bihi fi hadzal amr. Siapa yang tidak mau menghafalkan Al-Quran dan tidak mau menulis hadis, maka dia tidak layak diikuti dalam perkara ini tadi. Ya, lihat kata Al-Junaid, man lam yahfaz Al-Quran wa yaktub al-hadis. Siapa yang tidak mau menghafal Al-Quran dan tidak mau nulis hadis, dia tidak layak dicontoh. Di anna ilmana muqayyadun bil kitabi was sunnah, karena ilmu kita terikat dengan Al-Quran dan sunnah. Disebutkan oleh mu'allik di sini sama Al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Al-Junaid An-Nahawandi thumma Baghdadi Syekhus Sufiyah sami'a min Al-Hasan Ibn Arfah wa Saiba Al-Harith Al-Muhasibi wa ghairihima lam yura fi zamani mithluhu fi iffatin wa azufin anid dunya. Di zamannya dia tidak dilihat semisal dia dalam bab iffah dan lari dari dunia, enggan terhadap dunia, ya. Ma'ruf ya Junaid ma'ruf. Namun sufiyah. Li'anna ilmana muqayyadun bil kitabi was sunnah. Kata Al-Junaid, ilmu kita itu diikat dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Qalahu wa katabahu Abdul Latif Ibnu Abdurrahman Ibni Hasan rahimahullah rahmatan wasi'ah, amin. Selesai pembacaan dari kitab ini, ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, kita bisa mengambil faedah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Latif. Nasallahu taala yanfa'ana bima 'allamana. Insyaallah taala besok kita lanjutkan pelajaran Syarah Nawaqidul Islam khusus untuk anak-anak takhassus. Ya, naktafi bihadzal qadar.